Hadirin sekalian, ada satu pilar, ada satu landasan ahli sunnah wal jamaah yang telah tercampakkan, yang sudah tidak banyak diindahkan oleh kaum muslimin. Semua mungkin sepakat bahwa Al-Quran adalah landasan agama. Begitu juga sunnah menjadi landasan agama. Yang banyak tidak difahami, bahkan mungkin ditolak kalau tidak dicampakkan, diabaikan, adalah pemahaman salafus saleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini menjadi utama dan pertama, dan inilah yang menjadi pemicu perpecahan umat. Inilah yang menjadi pemicu utama munculnya berbagai macam ajaran baru, yaitu meninggalkan pemahaman salafus saleh. Hal ini bukti nampak di dalam tataran realita dari berbagai macam firqah yang menyebar di tengah masyarakat. Selalu dalilnya sama, Al-Quran dan Sunnah. Ini persis yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Nabi kita sama, sumber kita sama. Kenapa berbeda? Karena salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, keliru di dalam memakai standar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang lebih parah lagi, dari sekian hawa nafsu tokoh atau mungkin masyarakat dijadikan sebagai standar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Hawa nafsu di atas namakan agama. Ini yang lebih parah, sehingga dia nampak berada di dalam fata morgana pemahaman din. Dia berada di dalam fata morgana pengamalan ad-din. Orang-orang seperti ini sangat tepat kalau masuk ke dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, apakah mau kalian aku kabarkan siapa akhsar, orang yang paling rugi? Akhsar. Di sini Allah tidak hanya menggunakan kalimat khasir, rugi, tapi paling rugi. Apanya? A'mala, amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang usahanya tersesat di dalam dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah melakukan kebaikan. Ini kesesatan agama yang paling parah. Ini kekeliruan dalam beragama yang paling fatal. Salah ngaku benar, sesat ngaku lurus. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sekarang kita ambil contoh paling faktual di tengah masyarakat gagal paham terhadap hadis Rasulullah, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Kata Rasulullah, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena dia tertimpa perkara yang menyibukkan, yaitu musibah kematian Ja'far. Rasulullah menganjurkan kepada orang kanan kiri yang menjadi tetangga Ja'far untuk membuat makanan yang diberikan kepada keluarga Ja'far, karena keluarganya tidak sempat makan, tidak sempat masak, tidak sempat membuat makanan karena sedih dirundung kematian Ja'far. Dan itu pada umumnya seluruh manusia ketika mendapatkan kematian. Tetapi di sini
ada orang yang gagal faham di dalam memahami hadis ini, malah sengaja dibalik. Ya, dibalik. Yang benar itu keluarga yang mati membuatkan makanan kepada tetangganya dan menuduh orang yang melarangnya karena itu semata-mata tidak ada dalilnya, pelit, atau lengkapnya Wahabi pelit. Itu julukan dia, Wahabi pelit, dengan berbagai macam argumen hawa nafsu yang dia katakan dalil, kecondongan nafsu yang dia klaim syariat, bahwa itu bagian kebaikan keluarga untuk mayit. Tuh. Dan tidaklah ada satu penyimpangan melainkan syaitan telah membuat pembenaran. Ini perlu dicatat. Tidaklah ada satu penyimpangan dan kesesatan melainkan syaitan telah membuat pembenaran. Antum cek aja maksiat apa yang tidak ada pembenaran. Judi ada pembenaran, pembunuhan bahkan juga ada pembenaran, korupsi ada pembenaran, maling, mencopet, mencuri, merampok ada pembenaran, berzina pun ada pembenaran, makan riba pun ada pembenaran, termasuk membuat kebid'ahan. Dan fatalnya kalau pembenaran itu nampak seperti dalil padahal bukan dalil. Contoh saja bagaimana kaum liberal dengan antusias, dengan gagah mengutip ayat-ayat dan hadis untuk membenarkan liberalisasi. Begitu juga Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah dan yang lainnya. Oke. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah gagal faham. Padahal hadirin sekalian, hadis tadi nampak Rasulullah SAW memberikan satu apresiasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Orang yang tidak susah membantu yang susah, orang yang longgar membantu yang sempit, orang yang sekarang ini dalam kondisi normal membantu yang tidak normal. Wajar. Sekarang yang sempit membantu yang longgar, yang sedih membantu orang yang gembira, yang sekarang ini sudah repot membantu orang yang sekarang longgar. Masuk akal enggak ditutupin dengan dalil sodakoh dan macam-macam? Ya, dalil mereka pasti sodakoh, zakat, apa namanya, ini infak untuk yang mati. Hatta membaca Al-Quran di kuburan pun dijadikan sebagai alat untuk apa? Kebaikan kepada mayit, apapun. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, disinilah penjelasan Ibnu Qayyim nampak gamblang, termasuk petunjuk Nabi, bahwa keluarga mayit tidak boleh menyiapkan makanan untuk para pelayat dan tetangga. Bahkan orang lain dianjurkan untuk mengirim makanan kepada keluarga si mayit. Demikian itu termasuk bagian akhlakul karimah, budi pekerti terpuji, dan membantu meringankan beban keluarga mayit karena mereka disibukkan dengan musibah sehingga tidak bisa menyiapkan makanan untuk keluarganya. Wajarin. Ini sebetulnya pemahaman nggak perlu ditambah dan dikurang. Ini sebetulnya tidak perlu kita otak-atik. Nampak jelas Rasulullah memberikan apresiasi. Kira-kira orang itu kalau ingin menghibur tetangga yang mati,
Kayak apa sih bentuknya? Rasulullah memberikan solusi, Rasulullah membuat cara. Di samping penyelenggaraan jenazah, tolong berikan makanan keluarga yang mati. Itu keren. Dan ini merupakan suatu pemahaman yang gamblang, bisa dicerna oleh siapapun. Tapi fakta kenyataannya dibalik. Inilah hadirin sekalian, segala kesesatan dan kebid'ahan memang sanggup membalik praktek dinul Islam. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama, yang seperti yang dikatakan oleh Hasan ibnu Atiyah, tidaklah ada satu kebid'ahan yang menyebar di satu kaum maka sunnah sepadan akan mati dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Plus persangkaan mereka yang telah melakukan kebaikan, persangkaan mereka yang sudah berada di atas kebenaran sehingga sulit untuk taubat, sulit untuk mendapatkan nasihat, maka makin senang itu iblis. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat.